Rabbil Alamin. Ikhwan, dimanapun saudaraku berada yang menonton mudzakarah atau tausiah hari ini, insyaallah semoga Allah sertai hidayah taufik inayah untuk kita semua. Tentunya agar tausiah ini, kajian ini lebih luas manfaatnya, Abi mohon dengan kerendahan hati ikhwan semoga ridho untuk mensubscribe, like, komen dan men-share. Insyaallah akan lebih luas manfaatnya dan menjadi jariah bagi ikhwan. Abi tidak bisa membalas kebaikan ikhwan kecuali yang diberikan kepada Allah. Semoga amal ikhwan dalam mensubscribe, like, men-share dan komen menjadi jariah. Insyaallah semoga ikhwan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, terutama dikuatkan iman dan Islam. Oke, jangan lupa sobrek. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bihidayatil Islam wa 'allamana al-Qur'an. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Ikhwanal muslimin, sahabat iman dimanapun makhluk Allah berada, alhamdulillah hingga detik ini kita semua masih diizinkan oleh Allah untuk menginjakkan kaki di atas muka bumi Allah yang fana ini. Sampai kapan? Wallahualam bishawab. Yang pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita akan pulang menghadap Allah, yaitu ke kampung halaman akhirat. Dan pintu akhirat tentunya adalah kubur. Subhanallah wa bihamdi. Sebelum masuk kubur kata Rasulullah, ajjilu bis salati qabla al-maut. Segeralah laksanakan sholat sebelum kita disolatkan. Wajibnya melaksanakan sholat dari mulai umur balik sampai kita disolatkan. Sebelum disolatkan kita belum hilang kewajiban sholat. Artinya kalau kita belum disolatkan belum mati. Kalau belum mati masih hidup. Walaupun sakitnya seperti apapun parahnya, wajib melaksanakan sholat. No comment. Subhanallah wa bihamdi. Betapa wajibnya sholat, karena tarikus sholat mal'unun ila yaumil qiyamah. Orang yang meninggalkan sholat akan dikutuk dan dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Dan seterusnya Rasulullah mengatakan, wa'ajjilu bitaubati qoblal maut. Ayo bertaubatlah dengan melaksanakan sholat dan menjaga sholat 5 waktu. Orang yang bertaubat adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu itu asli. Karena orang walaupun ngaku taubat, tapi kalau dia meninggalkan sholat, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dan tidak termasuk orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat dengan hak adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu. Nah, maka dari itu kata Rasulullah, ajilu bitaubati qoblal maut. Ayo segera laksanakan, lakukan taubat sebelum kita mati. Jangan sampai menyesal nanti di hari kiamat. Ikhwanal muslimin, kali ini Abi akan menerangkan insyaallah ngobrolnya tentang sholat berjamaah. Karena tidak sedikit manusia yang mengabaikan bahasa Jawanya, nggak gampang. Sekedar sholatnya diatur Allah ngatur. Sholat subuh jam 10, sholat dohor jam 2, sholat asar jam 4, sholat maghrib mau isya, sholat isya habis nonton sinetron. Jadi sholatnya diatur Allah ngatur. Lagian siapa yang nyuruh sholat subuh jam 10? Allah mah nggak nyuruh. Allah mah nyuruh sholat subuh itu jam 4:30 kurang sekian atau lebih sekian. Allah mah menyuruh sholat dohor itu jam 12 lewat sekian. Allah menyuruh sholat asar itu jam 3 lewat sekian. Tapi kita melakukan sholatnya diatur Allah ngatur. Subuh jam 10, dohor mau asar, asar mau maghrib. Sholatnya juga sisa bekas nafsu, sisa bekas kerja, sisa bekas ngobrol, sisa bekas rapat. Jadi menomorduakan selain Allah itu yang sangat berbahaya dan itu sangat tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya kawan, kullu min indillah, segala sesuatunya itu bagaimana Allah. Dalam segala urusan, contoh kita rapat apa, kalau pengen rapatnya lancar, barokah, senantiasa diberi kemudahan oleh Allah, nah utamakan Allah.
Karena yang ngasih masalah Allah, yang menyelesaikan masalah Allah, yang ngurusin masalah Allah, yang memudahkan masalah Allah, yang mengayakan orang Allah, yang memiskinkan orang Allah, yang menyulitkan orang Allah, yang memudahkan orang Allah. Berarti sederhana kuncinya, kembali kepada Allah. Udah beres semua. Kita jangan menuhankan selain Allah. Wah, ini banyak konsumen nih. Kalau waktunya datang sholat, kalau ditinggal sholat, wah kayaknya konsumen hilang. Itu udah murtad itu, kawan. Karena dia sudah meyakini bahwa ini konsumen tanpa Allah akan hilang dari kita konsumennya kalau kita melaksanakan perintah Allah. Subhanallah wa bihamdi. Wah, ini rapat kalau nggak dilanjutkan, umpamanya ditunda dulu dengan sholat, bisa berantakan. Syahadat ikhwanal muslimin. Itu sudah menuhankan selain Allah. Sedangkan la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Segala sesuatunya bagaimana Allah. Demi Allah tidak akan pernah ada daun yang gugur ke muka bumi kecuali atas izin Allah. Jangan tuhankan selain Allah. Utamakan Allah. Beres semuanya. Karena Rasulullah ada satu kaul ulama, wallahu alam bisawab ya. Itu ya ikhwanal muslimin. Subhanallah, abinya lupa. Aduh. Man taraka amrahu lillahi ta'ala atahullahu fauqa ma yatamanna. Barang siapa yang meninggalkan segala urusannya untuk melaksanakan dan menjalankan urusan Allah, maka atahullahu fauqa ma yatamanna. Allah akan memberikan lebih daripada apa yang diurusi. Allah akan memberikan lebih dari apa yang dia inginkan. Allah akan mudahkan masalahnya, Allah akan lancarkan rapatnya, Allah akan lancarkan usahanya, Allah akan lariskan dagangnya. Kalau orang sudah meninggalkan urusan pribadinya karena untuk melaksanakan perintah Allah, luar biasa. Fadkuruni adkurkum, kata Allah. Kalau kamu mengurus urusanku, maka aku akan mengurusimu. Kalau kamu berzikir kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Ingatan Allah kepada kita adalah melancarkan urusan kita, menyehatkan badan kita, menyembuhkan penyakit kita, memudahkan urusan kita, mengijabah doa kita, memberi apa yang kita inginkan. Itulah zikir-zikir Allah kepada kita kalau kita selalu mengutamakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada salat berjamaah, ikhwan. Ada satu hadis Rasulullah mengatakan, salatul jama'ati ma'al jama'ati, salatul rajuli ma'al jama'ati khairu min salati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat 40 tahun di rumah sendiri. Subhanallah. Salat berjamaah satu waktu itu pahalanya, keutamaannya lebih baik daripada salat 40 tahun sendiri di rumah. Subhanallah wa bihamdihi ma maula wa ni'mal nasir. Kenapa anna jama'ata taftulu ala mufarridi bisab'in wa 20 darajatan. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri. Derajatnya adalah 27 derajat. Subhanallah, jauh sekali ya, wan. Salat sendiri dapatnya 1. Kalau benar, kalau pinter, ahli fikih, abuya, syekh yang sudah menguasai asbab nuzul, asbab wurud, hadisnya udah, fikihnya udah ngelotok, sholat sendiri dapat 1. Ya kita, subhanallah, ahli maksiat, ya bodoh, tidak mengenal salat dan rukunnya sholat, sholatnya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat ya kawan, ayo kalau sholat berjamaah walaupun kita salah, banyak dosanya, banyak kekurangannya, bodoh, tapi di situ dengan berjamaah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pangkatnya, derajatnya 27 derajat. Bahkan Rasulullah mengatakan, takbiratul ula yudrikuhal mu'minu khairum min alfi hajjatin wa umratin. Orang sholat berjamaah itu lebih baik daripada 1000 pergi haji dan umroh. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa kana lahu minal ajri kamang tasaddaqa zabala ukhudin dahaban alal masakini. Orang yang salat berjamaah itu mendapatkan pahala seperti bersedekah emas sebesar gunung Uhud kepada orang miskin. Allahu Akbar. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa katabalahu bikulli raqatin ibadatan sana. Salat berjamaah 1 rakaat itu dihitung oleh Allah, yaitu adalah pahala ibadah 1 tahun. 1 rakaat berjamaah. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa yuktabu lahu wa kataballahu lahu bara'ataini, bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Orang yang salat berjamaah akan dihapus oleh Allah dari catatan munafik dan catatan ahli neraka. Subhanallah. Bahkan Rasulullah mengatakan, apa katanya? Wala yakhruju minad dunya hatta yara makanahu.
fil jannati. Orang yang rajin salat berjamaah tidak akan pernah meninggalkan dunia sebelum dia melihat surga hidup-hidup di saat sakaratul maut. Subhanallah. Artinya orang yang menjaga salat lima waktu, insya Allah dijamin matinya husnul khatimah. Yang terakhir, wa yadkhulul jannata bighairi hisabin. Orang yang menjaga salat berjamaah, proses akhiratnya lancar, hisabnya lancar, soalnya lancar, siratnya lancar, sehingga dia perjalanan menuju surga tanpa dihisab. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ikhwan, paksakan untuk berjamaah, ikhwan. Karena berjamaah itu ikhtilaf, ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang fardu kifayah, bahkan ada yang wajib menurut satu imam. Subhanallah wa bihamdi. Karena al-jama'atu rahmatun minallah. Dalam segala hal apapun kalau bersama-sama itu rahmat dari Allah. Dalam peperangan kompak menang. Woi, ya kan? Dalam segala urusan kompak berhasil. Dalam salat berjamaah diterima dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwan, di sini ada satu riwayat ya tentang salat berjamaah. Ada seorang sahabat pada waktu itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana orang itu kalau buta? Ada seseorang datang menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya mau buta bagaimana, harus berjamaah enggak? Kata Rasulullah, kalau buta udah gak apa-apa, enggak berjamaah. Pergilah si buta itu. Ketika meninggalkan Rasulullah ingat, dipanggil. Hai, katanya buta, kembali katanya. Ya Rasulullah, kamu telinganya tuli enggak? Enggak ya Rasulullah. Kalau ada orang ajan, kedengar enggak? Dengar ya Rasulullah. Harus berjamaah. Gak bisa. Buta saja harus berjamaah, apalagi yang matanya itu melek, yang telinganya enggak buta. Subhanallah wa bihamd. Karena urusan dunia dipanggil oleh Allah, dikokoli jojong bae, diadani jojong bae, dikomatin jojong bae, sampai dikomatin jojong baik, tak beda-beda teuing, sibuk dengan urusan nafsunya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal urusan dunia dan nafsunya yang dia perjuangkan, apalagi dia nggak berhasil, walaupun dia berhasil menjadi orang yang terkaya bahkan, ya kan, memiliki segalanya karena perjuangannya. Demi Allah, la yang malun wala banun, dan mati enggak ada yang terbawa, enggak ada yang terbawa mati. Kita datang ke muka bumi telanjang, pulang pun harus telanjang. Paling hanya kain kafan 12 meter. Ya, paling 12 meter berpanjang itu, ya. Sama bekal mati itu untuk jasad itu kain kafan sama kapas minyak wangi, gak lebih dari itu ya, kawan. Itu buat bungkus jasad, bukan buat tirai kubur, atau bukan buat spring bed, bukan buat spray, bukan buat bungkus jasad, bukan buat dibawa mati. Yang dibawa mati adalah amal perbuatan kita. Innal abrara lafi naim, kamu pulang membawa amal baik, kata Allah, surga aku siapkan. Wa innal fujjara lafi jahim, kalau kamu pulang dengan amal yang radifah, amal yang syarron, amal maksiat, mungkarat, maka neraka pun sudah aku persiapkan, kata Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya para muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asharatu nafarin la yaqbilullahu salatahum. Ada 10 golongan yang tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Orang yang salatnya enggak berjamaah. Orang yang salatnya enggak berjamaah, ya. Awas, bi ghairi qiraatin. Bacaannya enggak becus, rukunya enggak becus, enggak tahu syarat dan rukunnya, salatnya sendiri pisan. Itu di sini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa rajulun yusalli wa la yu'addi zakatahu. Orang yang rajin salat tapi pelit, kikir. Itu yang disebut alladzi yukadzibu biddin. Astagfirullahaladzim wa tubu ilaihi. Kata Allah, araital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wahai Muhammad, tahukah engkau siapa pendusta agama? Pendusta agama yang orang yang rajin salat tapi pelit, tapi kikir, tidak mau berzakat, mengabaikan tangisan orang-orang fakir dan miskin. Itu salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa rajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun. Subhanallah. Adalah seorang imam. Wow, makmumnya banyak, tapi tidak disukai dengan makmum. Dia jadi imam kerpan dewek, ya.
merasa pinter, nggak disuruh, nggak disukai jamaah, nggak disukai masyarakat, tapi dia memaksakan diri jadi imam. Kalau ada imam yang lain dia marah, itu nggak diterima sholatnya, ya kawan. Itu yang ketiga. Yang keempat, warajulun mamlukun abekun, ya, adalah seorang budak yang minggat dari pemajikannya. Dia sholatnya tidak diterima, padahal dia budak yang sudah dibeli, ya, yang belum dibebaskan, tapi dia kabur, sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keberapa? Keberapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, warajulun saribul khamri mudminan, pemabuk yang tidak mau bertobat kepada Allah, yang senantiasa minum minuman keras, dia sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa imra'atun jaujuha sakhitun 'alaiha. Yang ketujuh adalah seorang wanita yang dibenci oleh suaminya, seorang wanita yang mendurhakai suaminya, seorang wanita yang melawan suaminya, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keberapa tahu? Wa imra'atun salat bi ghairi khimarin. Dan yang ke-8 la ala sawab. 1, 2, 3. Entar dulu abinya lupa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-7, wa imra'atun salat bi ghairi himarin, seorang wanita yang salat tapi tidak pakai mukena salatnya. Astagfirullahaladzim wa tubilai. Kelihatan tangannya, kebuka auratnya, enggak pakai mukena, enggak pakai tutup ya, salatnya kayak laki-laki, itu enggak diterima. Yang ke-8, wal imamul jabiratu jairatu, ada seorang pemimpin yang jahat, yang dolim, ahli korupsi, ngimamin, enggak diterima itu salatnya. Warajulun akilur riba. Nah, yang ke-9 adalah orang pemakan riba, pemain riba, itu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Warajulun la tantau salatanil fahsya'i wal munkar. Yang terakhir yang ke-10 adalah orang yang rajin sholat tapi rajin pula maksiatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah orang-orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Kasyifatul Qulub. Ikhwanul muslimin, itu bisa disampaikan, jaga sholat 5 waktu. Jagalah sholat selagi masih hayat. Jagalah sholat sebelum sekarat. Rajin sholat hidup nikmat, mati siap penuh rahmat. Rajin sholat, fa insyaallah mendapatkan syafaat. Subhanallah wa bihamdi. Ada lagi satu syair. Hidup bagaikan sebatang kayu, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya. Pastinya Abi banyak salahnya, mohon hampura. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan nuru yahdil hairina dhiya'uhu fa ammal الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون